kita membahas isi dari PPT ini, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai evolusi. Evolusi adalah proses perubahan bertahap pada sifat-sifat terwariskan dari suatu populasi organisme dari generasi ke generasi. Perubahan ini terjadi melalui mekanisme seperti seleksi alam, mutasi genetik, dan aliran gen yang menyebabkan spesies baru dapat muncul dan beradaptasi dengan lingkungannya. Teori evolusi menjelaskan keanekaragaman hayati dan hubungan antara makhluk hidup yang berbeda dari waktu ke waktu. Sekarang kita akan membahas perbedaan dua teori fundamental. Bagian ini membandingkan dua pilar utama sains modern. Yang satu di bidang fisika mengatur alam semesta tak hidup dan satu lagi di bidang biologi mengatur alam semesta hidup. Yang pertama ada Theory of Special yang dikemukakan oleh Einstein 1905. Teori relativitas khusus merupakan revolusi dalam fisika yang menjelaskan bagaimana ruang dan waktu saling terkait dan fokus utamanya adalah pada pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan dan prinsip intinya ada dua. Yang pertama, hukum fisika adalah sama untuk semua pengamat dan kecepatan cahaya di ruang hampa adalah konstan dan sama untuk semua pengamat, tidak peduli seberapa cepat mereka bergerak. Konsekuensi dari teori ini sangat aneh bagi intuisi manusia, di mana waktu melambat dilatasi waktu, semakin cepat Anda bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagi Anda, relatif terhadap pengamat yang diam. Yang kedua, panjang menyusut, kontraksi panjang. Objek yang bergerak sangat cepat akan tampak lebih pendek ke arah gerakannya. Kemudian ada kesetaraan massa, energi E sama dengan mc pangkat 2. Ini adalah rumus paling terkenal di dunia yang menyatakan bahwa massa M dan energi E adalah dua bentuk ekuivalen, di mana massa dapat diubah menjadi energi dalam jumlah yang besar seperti pada bom nuklir atau matahari, dan energi dapat diubah menjadi massa. Pada gambar tersebut merangkum teori relativitas khusus Einstein yang menjelaskan tiga konsep utamanya, yaitu waktu melambat dilatasi waktu, panjang menyusut kontraksi panjang, dan kesetaraan massa energi E sama dengan mc pangkat 2. Yang kedua adalah teori evolusi biologis yang dikemukakan oleh Darwin 1859. Teori evolusi adalah pilar utama biologi modern yang menjelaskan bagaimana kehidupan di bumi berubah seiring waktu. Fokusnya adalah pada populasi organisme hidup. Prinsip utamanya adalah seleksi alam. Individu dalam populasi memiliki variasi dan individu dengan variasi yang paling cocok adaptif dengan lingkungannya akan lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi dan mewariskan sifat-sifat unggul tersebut ke generasi yang akan datang. Konsekuensinya adalah spesiasi, pembentukan spesies baru, dan keanekaragaman hayati. Selama miliaran tahun, proses ini telah menghasilkan jutaan spesies yang kita lihat hari ini, yang semuanya terhubung melalui pohon kekerabatan raksasa yang berasal dari nenek moyang bersama. Gambar teori evolusi manusia menunjukkan perubahan postur tubuh menjadi tegak dan peningkatan ukuran otak dari Australopithecus hingga Homo sapiens. Perbandingan teori Lamarck dan Darwin. Ini adalah perbandingan antara dua teori evolusi. Pertama, menggunakan contoh klasik yaitu leher jerapah. Lamarck, Hughes, dan Disuss. Jean-Baptiste Lamarck mengusulkan bahwa perubahan terjadi selama masa hidup individu sebagai respons terhadap lingkungannya. Mekanismenya adalah pewarisan sifat yang diperoleh, inheritance of acquired characteristic. Dalam kasus jerapah, Lamarck berteori bahwa nenek moyang jerapah berleher pendek karena sering digunakan hius untuk meraih daun-daun tinggi sehingga lehernya menjadi sedikit lebih panjang, dan perubahan fisik yang diperoleh selama hidupnya ini kemudian diwariskan langsung ke keturunannya. Teori ini sekarang terbantah di mana perubahan yang diperoleh selama hidup seperti otot binaragawan atau kulit yang menjadi gelap karena matahari tidak mengubah kode genetik DNA yang diwariskan ke keturunan.
Kemudian ada Darwin, Natural Selection. Charles Darwin bersama Alfred Russel Wallace mengusulkan mekanisme yang berbeda. Darwin memulai dengan variasi dalam populasi jerapah. Sudah ada yang terlahir dengan leher sedikit lebih panjang dan ada sedikit lebih pendek karena variasi genetik acak. Ketika terjadi tekanan lingkungan, misalnya makanan di pohon rendah habis, terjadilah seleksi alam di mana jerapah yang kebetulan memiliki leher lebih panjang dapat menjangkau makanan untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Jerapah berleher pendek lebih mungkin mati kelaparan seiring waktu. Gen leher panjang menjadi dominan dalam populasi, sehingga perubahan terjadi populasi dari generasi ke generasi, bukan pada individu selama masa hidupnya. Seleksi alam menurut Darwin. Ini adalah rincian dari 4 langkah kunci mekanisme seleksi alam. Yang pertama adalah variasi individu. Dalam satu spesies tidak ada 2 individu yang persis sama. Selalu ada perbedaan kecil, variasi dalam sifat fisik dan perilaku seperti perbedaan warna, ukuran, kecepatan lari, atau resistensi terhadap penyakit. Variasi ini adalah bahan baku evolusi yang bersumber dari mutasi genetik acak dan rekombinasi genetik selama reproduksi seksual. Yang kedua adalah perjuangan hidup, struggle for existence. Organisme cenderung menghasilkan lebih banyak keturunan daripada yang bisa didukung oleh sumber daya lingkungan seperti makanan, air, dan tempat tinggal yang terbatas. Ini menciptakan kompetisi yang ketat untuk bertahan hidup. Selain itu, ada tekanan lain seperti predator, penyakit, dan perubahan iklim. Ketiga adalah survival of the fittest. Ini sering disalahartikan sebagai yang terkuat, di mana fit di sini berarti yang paling cocok atau paling pas, adaptif dengan lingkungannya saat itu. Individu yang memiliki variasi sifat yang kebetulan memberi mereka keunggulan di lingkungan tersebut, misalnya kamuflase yang baik, kemampuan mencari makanan tertentu, akan lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi daripada yang lain. Yang keempat adalah akumulasi adaptasi. Individu yang fit dan berhasil bereproduksi akan mewariskan sifat-sifat menguntungkan mereka ke generasi berikutnya seiring berjalannya ribuan dan jutaan tahun. Sifat-sifat menguntungkan ini menumpuk dalam populasi, akibatnya populasi tersebut secara keseluruhan menjadi lebih teradaptasi, lebih cocok dengan lingkungannya. 3 landasan kaum evolusionis penunjang teori evolusi. Ini adalah pilar dari sintesis evolusi modern, Neo-Darwinisme yang menggabungkan teori Darwin dengan genetika modern. Yang pertama ada variasi genetik. Ini adalah fondasi utama dan bahan baku evolusi. Evolusi modern didefinisikan sebagai perubahan frekuensi alel, variasi gen, dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Tanpa variasi genetik, perbedaan DNA antar individu, seleksi alam tidak bisa bekerja karena tidak ada yang bisa dipilih. Sumber utama variasi ini ada 2. Yang pertama mutasi, yaitu perubahan acak pada urutan DNA yang menciptakan alel baru, dan rekombinasi genetik, yaitu pengocokan alel yang ada selama reproduksi seksual, seperti mengocok kartu, untuk menciptakan rekombinasi baru. Yang kedua ada seleksi alam. Ini adalah mekanisme penyaring utama. Seleksi alam adalah proses non-acak di mana tekanan lingkungan seperti predator, iklim, dan persaingan menyaring variasi genetik yang ada. Variasi alel yang kebetulan memberikan keuntungan untuk bertahan hidup dan bereproduksi akan cenderung dilestarikan dan frekuensinya meningkat dalam populasi dari generasi ke generasi. Sebaliknya, alel yang merugikan akan cenderung berkurang. Proses inilah yang membentuk adaptasi. Yang ketiga adalah pewarisan sifat. Ini adalah jembatan penghubung antara generasi.
Agar evolusi terjadi, sifat-sifat menguntungkan yang dipilih oleh seleksi alam harus dapat diwariskan dari orang tua ke anak. Disinilah genetika Mendel berperan, yaitu sifat-sifat dikodekan dalam gen unit DNA pada kromosom dan diturunkan melalui sel sperma dan sel telur. Ini menjelaskan bagaimana adaptasi dapat terakumulasi secara stabil dalam suatu populasi, memungkinkan perubahan evolusionis jangka panjang. 5 bukti nyata adanya evolusi. Ini adalah 5 bidang utama sains yang memberikan bukti empiris yang mendukung teori evolusi. Yang pertama ada fosil. Fosil adalah sisa-sisa atau jejak kehidupan masa lalu yang terawetkan di batuan. Fosil menunjukkan bahwa bentuk kehidupan di masa lalu berbeda dari sekarang, tetapi yang terpenting, fosil menunjukkan suksesi atau urutan perubahan, di mana kita menentukan organisme yang lebih sederhana di lapisan batuan yang lebih tua dan organisme yang lebih kompleks di lapisan yang lebih mudah. Fosil transisi, contohnya seperti Archaeopteryx. 5 bukti nyata adanya evolusi. Ini adalah 5 bidang utama sains yang memberikan bukti empiris yang mendukung teori evolusi. Yang pertama ada fosil. Fosil adalah sisa-sisa atau jejak kehidupan masa lalu yang terawetkan di batuan. Fosil menunjukkan bahwa bentuk kehidupan di masa lalu berbeda dari sekarang, tetapi yang terpenting, fosil menunjukkan suksesi atau urutan perubahan. Kita menentukan organisme yang lebih sederhana di lapisan batuan yang lebih tua dan organisme yang lebih kompleks di lapisan yang lebih mudah. Fosil transisi, contohnya Archaeopteryx yang memiliki ciri reptil seperti cakar dan gigi sekaligus ciri burung seperti bulu, menunjukkan mata rantai evolusi antara kelompok-kelompok besar. Yang kedua ada struktur homolog. Struktur homolog adalah organ atau bagian tubuh pada spesies yang berbeda yang memiliki struktur dasar yang sama karena diwarisi dari nenek moyang yang sama. Meskipun sekarang mungkin memiliki fungsi yang berbeda, contoh klasiknya seperti tulang lengan depan vertebrata, lengan manusia untuk memegang, sirip paus untuk berenang, dan sayap kelelawar untuk terbang. Semuanya dibangun dari pola tulang dasar yang sama, satu tulang lengan atas, dua tulang lengan bawah, tulang pergelangan, dan tulang jari. Yang ketiga ada embriologi atau embriologi perbandingan. Studi tentang perkembangan embrio, di mana spesies yang berkerabat dekat menunjukkan kesamaan yang luar biasa pada tahap awal perkembangan embrio mereka. Misalnya embrio ikan, reptil, burung, dan manusia. Semuanya memiliki struktur mirip celah insang dan ekor pada tahap awal. Kesamaan ini menunjukkan bahwa mewarisi atau program perkembangan genetik dasar yang sama dari nenek moyang bersama. Yang keempat ada distribusi geografis. Ini adalah studi tentang pola persebaran spesies di seluruh dunia. Teori evolusi dikombinasikan dengan pergeseran lempeng tektonik, yang dimana dapat menjelaskan mengapa spesies tertentu ditemukan di tempat tertentu juga. Contohnya, mengapa di Australia memiliki mamalia berkantung marsupial yang unik seperti kanguru dan koala, karena di benua itu terisolasi jutaan tahun lalu, di mana mamalia berkantung di sana berevolusi mengisi berbagai ceruk ekologi tanpa persaingan dari mamalia berplasenta yang mendominasi benua lain. Yang terakhir, genetika dan molekuler. Ini adalah bukti evolusi yang paling kuat dan modern. Semua makhluk hidup di bumi dari bakteri, jamur, tanaman hingga manusia menggunakan kode genetik DNA dan RNA.
yang pada dasarnya sama untuk menyimpan informasi dan membangun protein. Ini adalah bukti kuat dari nenek moyang universal tunggal. Selain itu, kita dapat membandingkan urutan DNA antar spesies. Semakin dekat hubungan kekerabatannya, semakin mirip DNA-nya. Contoh DNA manusia 98,8% identik dengan simpanse, menunjukkan kekerabatan yang sangat dekat. Jadi dengan demikian teori relativitas dan teori evolusi sama-sama merupakan pilar ilmiah yang menjelaskan hukum alam namun pada domain yang berbeda, di mana yang satu menjelaskan alam fisik tak hidup sedangkan yang lain menjelaskan dinamika kehidupan. Teori evolusi didukung oleh bukti ilmiah kuat dari berbagai cabang biologi menjadikannya salah satu teori paling kokoh dalam sains modern.